Ditelantarkan oleh orang tua, nasib kakak adik yang menjadi korban serta terdampak atas perbuatan bejat sang ayah yang tega mencabuli anaknya sendiri. Kini mereka akan diurus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Kabupaten Rejang Lebong, dan hal ini dilakukan lantaran kakak beradik ini masih berusia 9 dan 8 tahun. Di usia tersebut, keduanya masih membutuhkan kasih sayang serta pendidikan formal maupun pendidikan agama dan lingkungan yang membuat mereka nyaman. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. LKSA ke sekolah mereka saat ini cukup jauh, ungkap unit PPA DP3A PPKB Rejang Lebong, Alko Biriansyah saat diwawancarai pada Kamis. Selain jarak, pihaknya juga mengkhawatirkan jika kasus anak ini diketahui oleh teman-teman sekolahnya yang nanti ditakutkan membuat mereka tak nyaman. Pihaknya juga sudah membawa kedua orang anak ini ke LKSA itu. Syukuran melihat mereka nyaman dan riang di lingkungan LKSA. Mereka seperti mendapatkan tempat perlindungan di sana. Kemungkinan mereka akan lama tinggal di LKSA sehingga mereka tamat SMA karena mereka memiliki keluarga yang jauh juga yang tidak bercukupan. Selain korban, adik laki-laki korban terdampak nasib malang yang harus dilalui seorang bocah berumur 9 tahun di Kabupaten Rejang Lebong ini. Bermula pada bocah perempuan ini merupakan korban dari tindak bejat ayah kandungnya sendiri sejak ia masih duduk di bangku kelas 1 SD. Beruntungnya ia tak menjadi eksploitasi seksual oleh ayah kandungnya berinisial MR, 43 tahun, warga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Pasalnya orang tua dari teman korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bermani Ulu. Alhasil polisi langsung meringkusnya dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun bagaimana nasib korban dan adik korban ini atas perbuatan sang ayah dan saat ini harus menjalani proses hukum. Sedangkan korban dan adiknya ini harus tinggal berdua karena sang ibu sudah pergi meninggalkan mereka dan sang ayah sejak 2017 lalu. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong turun tangan untuk mendampingi korban. Kita sudah terima laporan tersebut, jadi kemarin kami langsung menuju ke rumah korban untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dari kasus ini, pihaknya melihat bukan hanya korban yang menjadi korban tindak asusila dari sang ayah. Jadi adik korban yang masih berusia 8 tahun ini juga menjadi korban. Anak ini saat ditanya oleh pihaknya menjelaskan selama ini baik korban ataupun adiknya ini tidak boleh bergaul di lingkungan sekitar. Adiknya juga kerap menerima tindakan kekerasan dari sang ayah. Kami juga sudah berdiskusi ke pihak terkait termasuk pihak keluarga korban di Kabupaten Lebong bagaimana untuk pengasuhan sang anak ini. Disepakati korban dan adiknya dirawat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA di Rejang Lebong. Baik, untuk kronologisnya sendiri, kejadian aksi tindakan asusila atau pencabulan di Kabupaten Rejang Lebong ini terjadi terakhir pada Selasa 9 Agustus 2022 lalu. Dan kejadian ini sudah terjadi sejak 2019 hingga 2022 kemarin. Laporan itu berawal dari korban menceritakan kejadian bahwasanya korban telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri, dan teman korban ini melaporkan kepada orang tuanya dan dilaporkan ke Polsek Bermani Ulu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ini juga sempat memfoto bagian alat vital korban dan disimpan di galerinya. Dan untuk perbuatan pelaku sendiri disangkakan pas Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Baik, rekan Firda, kembali ke studio. Baik. Terima kasih rekan Panji Destama dari Tribun Bengkulu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolsek Bermani Hulu, Ibda Ibnu Sina, dan juga MR tersangka, dan juga Alko Briansyah, unit PPA DP3 APPKB Rejang Lebong. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian ini sudah lama, semenjak korban kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Jadi tersangka ini sudah bercerai dengan istrinya semenjak tahun 2017. Untuk penangkapan, kami pada saat tetangga yang melapor ini, jadi anak ini menceritakan dengan tetangganya, dengan temannya. Jadi karena
temannya menceritakan kepada orang tuanya. Nah, mendengar hal tersebut, orang tua dari temannya ini langsung melapor ke Polsek. Dari Polsek itu, sebagian anggota saya menerima laporan dan kami bawa langsung untuk visum. Pada saat itu juga kami jemput tersangka. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah cerai, Pak, udah berapa lama cerai langsung kita setuju ini gitu? Mulai masuk SD. Itu udah berapa lama kita cerai itu, Pak, sama istri itu, Pak? Itu udah berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kenapa kita cerai sama istri kita? Ya karena ekonomi, Pak. Ekonomi cuman anak ikut kita atau istri yang kabur dari rumah itu seperti apa, Pak? Istri yang kabur. Istri kabur dari rumah. Cuma kita sekarang tahu Pak, posisi istri di mana, Pak? Terhadap komunikasi juga, Pak. Tidak tahu. Nggak pernah tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.